Itu nggak ada ya mas, yang utama tim menang dan lolos Piala Asia tujuan saya yang utama. Dan saya nggak ragu. Pentingnya kemenangan atas Palestina, Bima Sakti utak-atik lini depan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti selalu menggunakan formasi yang sama pada dua laga awal Garuda Asia di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Formasi yang dimaksud adalah 4-4-2. Bima juga selalu menempatkan Arkan Kakak di posisi striker. Kakak didampingi oleh Nabil Asyura yang bergerak lebih dinamis di belakangnya. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Palestina pada laga ketiga ajang tersebut. Laga itu akan berlangsung pada Jumat 7 Oktober malam nanti. Pertanyaan menarik pun timbul, apakah Bima Sakti berani melakukan rotasi pemain pada laga itu? Dengan rekor 2 kali kalah dari 2 laga awal pada kualifikasi Piala Asia U17 2023, Palestina seharusnya bisa cukup mudah untuk dijinakan. Namun, Garuda Asia juga sangat butuh kemenangan untuk segera memastikan kelolosan ke Bahrain tahun depan. Jika memutuskan untuk melakukan rotasi, maka Bima Sakti tetap menurunkan Arkan Kakak di depan. Namun, Nabil Asyura diistirahatkan saja. Sebagai gantinya adalah Muhammad Kausirowi, bisa dimainkan sejak awal laga alias menjadi starter. Muhammad Kausirowi sendiri sebenarnya sudah mencetak 1 gol saat Garuda Asia berpesta 14 gol ke gawang Guam belum lama ini. Muhammad Kausirowi dan Arkan Kakak memiliki karakter yang berbeda. Muhammad Kausirowi lebih punya kecepatan ketimbang Arkan Kakak. Jika tidak mau mengambil resiko terlalu besar, Bima Sakti bisa mempertahankan the winning team yang sejauh ini ia miliki, yakni tetap memasang Arkan Kakak dan Nabil Asyura di lini depan. Sementara 4 gelandang yang menyuplai keduanya juga tetap sama, yakni Quarter Rizky Afrizal, Kaviatur Rizky, Hanif Ramadan, dan Vigo Dennis. Hal itu tentu memberikan keuntungan yang luar biasa, di mana ritme permainan Timnas Indonesia U17 sudah bisa terlihat sejak awal laga. Namun resikonya juga tidak kalah besar, di mana kondisi fisik mereka bisa sedikit terganggu karena sudah bermain penuh dalam 2 laga sebelumnya. Selain itu, Bima sebenarnya tidak perlu terpaku dengan formasi 4-4-2. Dengan skuad yang ia miliki, Bima bisa lebih berkreasi. Misalnya dengan menggunakan skema 4-2-3-1. Arkan Kakak dibiarkan sendirian di posisi penyerang tengah. Sementara posisi winger stoknya cukup melimpah. Rizky Afrizal dan Nabil Asyura tentu menjadi pilihan terdepan. Namun beberapa pemain lain seperti Jehan Fahlevi dan Azaki Esa Erlangga juga bisa diplot di posisi itu. 3 kelemahan Palestina U17 yang bisa dieksploitasi Garuda Asia. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Palestina U17 pada pertandingan ketiga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan digelar di Stadion Pakansari Cibinong Bogor pada Jumat 7 Oktober malam nanti. Tim Garuda Nusantara kini memuncaki klasmen sementara grup B, sementara Palestina kini berada di posisi juru kunci klasmen grup B usai kalah dari 2 laga yang telah dilakoni. Indonesia pun berharap bisa menang atas Palestina demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Dan berikut kelemahan Palestina yang bisa dieksploitasi oleh Timnas Indonesia. Lini pertahanan lemah. Secara khusus Indonesia bisa mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Palestina yang cenderung lebih mudah ditembus. Selain itu, kiper Palestina U17 juga tercatat telah beberapa kali melakukan blunder dan kerap salah dalam mengambil keputusan. Akibatnya gawang Palestina pun kebobolan. Kemampuan kiper Palestina U17 dalam membendung tendangan keras lawan juga kurang mumpuni. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang memiliki penendang-penendang keras macam Arkan Kakak atau Nabil Asyura. Transisi negatif lemah. Palestina juga tidak memiliki organisasi permainan yang bagus, di mana transisi dari menyerang ke bertahan atau negatif mereka lemah. Terlambatnya pemain saat kembali ke posisinya, usai menyerang ini menjadi lubang yang kerap dimanfaatkan oleh tim lawan. Maka Indonesia bisa bermain dan memaksimalkan strategi serangan balik untuk mengancam gawang lawan.
can all be worth it. All the searching, pain is never really. PSSI mulai panggil Timnas U20 untuk TC ke luar negeri. Timnas Indonesia U20 akan berkumpul di Jakarta pada 8 Oktober. Sebab Garuda Nusantara harus bersiap menghadapi Piala Dunia U20 2023 meski sepak bola tanah air masih tengah dirundung duka. Namun PSSI tetap harus mempersiapkan training camp Timnas Indonesia U20 di Eropa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pantauan bolanas.com, dua klub yang sudah mengumumkan para pemainnya yang dipanggil yaitu Persib Bandung dan Bali United. Persib Bandung mengirimkan 3 pemain yaitu Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Ferdiansyah. Sementara Bali United melepas cuma 1 pemain yakni Kade Arel. Sintayong diprediksi membawa skuad besar ke Eropa. Adapun training camp Timnas Indonesia U20 direncanakan digelar di 2 negara yaitu Turki dan Spanyol. Sintayong akan membawa pasukan muda Garuda selama 2 bulan lamanya, yakni sejak 10 Oktober hingga 4 Desember mendatang. Dalam situasi normal, TC Sepanjang itu akan membuat pelatih Liga 1 gusar karena pemainnya pergi dalam waktu yang lama, terutama untuk pelatih Thomas Doll. Namun, kini Liga 1 2022-2023 sedang dihentikan selama paling tidak 3 pekan, sehingga level kehilangan klub-klub mungkin akan sedikit berkurang. Kembali dan kali ini masih Dimas